Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai tambahan fasilitas sehingga sampai pada menjelang 10 hari terakhir ini kita insya Allah berada dalam keadaan yang sehat, berada dalam keadaan tekad yang kuat ya, sehingga seluruh proses Ramadan insya Allah akan bisa kita jalani dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari isyarat-isyarat yang diberikan Allah lewat Ramadan. Yang pertama, sesungguhnya kehidupan itu akan menjadi bagian dari kesuksesan, mendapatkan suasana produktivitas yang tinggi ketika hadir dalam diri kita dan lingkungan kita rahmat yang besar. Rahmat itulah yang kemudian akan memudahkan kita, menjadikan kita senang, nyaman, semangat dalam kebaikan. Di bulan Ramadan, maka Allah memberikan pengalaman spiritual yang berharga, yaitu diberikannya rahmat yang instan, agar manusia mengerti tentang pentingnya rahmat dalam kehidupan. Bahwa tanpa rahmat, maka orang tidak akan terdorong dengan mudah dan dengan maksimal untuk bisa berbuat baik. Sehingga rahmatlah yang kemudian harus kita upayakan dalam setiap langkah kehidupan kita dengan menyempurnakan sikap ketaatan dari perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, Ramadan memberikan kepada kita sebuah nasihat tentang konsistensi amal. Bahwa sesungguhnya amal yang konsisten ya, kemudian punya konsistensi yang tinggi ya, amal yang selalu kita lakukan dan punya ritme ya yang bagus akan memberikan perubahan besar dalam kehidupan kita. Untuk itulah maka Allah berikan gambaran ya, ketika manusia diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah 17 kali minimal dalam satu hari, maka konsistensi tubuh mendengarkan ayat-ayat Al-Fatihah yang menjadi ayat-ayat penentu yang kemudian menguatkan keimanan dan memberikan kesadaran penuh tentang kehidupan dengan jalan yang lurus yang dilakukan terus-menerus, ternyata itu berfungsi besar di dalam menjaga dan menumbuh kembangkan keimanan kita. Demikian juga Allah berikan sebuah pengalaman di bulan Ramadan ya, bahwa ketika seseorang punya perhatian yang besar pada ibadah ya, yang dilakukan terus-menerus, punya perhatian yang besar terhadap zikir ya, bacaan Al-Quran yang harus diulang terus-menerus, dibaca terus-menerus sekalipun dia sudah hafal, bacaan wirid ya, yaitu pengulangan-pengulangan kalimat thayyibah, pengulangan-pengulangan bacaan surah-surah yang kemudian terus menjadi bagian yang akrab dengan jiwa kita, pengulangan terus-menerus terhadap sholawat, itu ternyata memberikan bagian yang besar ya di dalam penjagaan sel-sel tubuh, bahkan kemudian menumbuh kembangkan kemampuan yang menjadikan seseorang sendiri bahkan tidak mengerti kenapa dia bisa melakukan banyak hal ya. Nah, konsistensi itulah yang oleh Allah ditekankan. Tanpa konsistensi maka manusia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh dan punya lebih banyak ide dalam proses kehidupannya. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika seseorang memperhatikan perjalanan hidupnya, sesungguhnya ada waktu-waktu yang harus dijaga.
dengan konsisten. Ya. Yang pertama, waktu sebelum subuh, yang kemudian diperintahkan, dibiasakan di dalam bulan Ramadan itu kita bangun waktu sahur. Ya. Saat itu adalah Allah perintahkan kepada kita amal yang terbaik adalah beristighfar. Untuk apa? Untuk membersihkan jalan-jalan kehidupan kita. Bapak, Ibu, rahimakumullah. Setiap orang setiap harinya akan mendapatkan garis-garis ketetapan. Ada ketetapan yang baik, ada juga ketetapan yang buruk. Maka fungsi dari kita beristighfar di waktu syahar, di waktu sebelum subuh, itu berfungsi untuk membersihkan jalan-jalan kehidupan kita. Agar seluruh ujian yang diberikan kepada kita bentuknya menjadi mihnah. Yaitu semua ujian yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan ya, kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita, ya, meningkatkan kebersihan jiwa kita. Sehingga jangan lupa bagaimana kita bisa menahan diri, ya, mempunyai kesabaran yang tinggi untuk menjaga waktu ya sebelum subuh. 2, sesudah subuh. Waktu sesudah subuh adalah waktu kita menanam amal-amal kebaikan. Ya, karena amal-amal kebaikan yang kita tanam, amal-amal pagi yang kita tanam akan menjadikan kita punya harapan yang lebih besar. Allah menjanjikan kepada kita, ya, khusus umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya akan ditambahkan ketetapan-ketetapan yang akan membangun kehidupan yang lebih produktif, ya, yaitu sebanyak amal-amal pagi yang bisa dilakukan. Batas amal pagi yang oleh Allah diperintahkan menanam yaitu sampai waktu duha pertama, waktu syuruk kalau kita kemudian melakukannya di masjid, yaitu sekitar 1,5 jam setelah subuh, ya. Nah, sehingga ketika 2 waktu itu sudah kemudian kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang selalu optimis dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah selalu menyiapkan bagi kita mihnah, yaitu ujian-ujian, walaupun terus-menerus ujian itu akan menumbuh kembangkan ya kemampuan kita. Yang ketiga adalah waktu sebelum maghrib. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang kritis, di mana setan akan memaksimalkan tekanan-tekanan godaan dari berbagai sisi, karena setan harus laporan ya sebanyak apa godaan yang bisa dia lakukan untuk manusia. Nah, maka banyak sekali dilatihkan para ulama ya, ketika waktu sebelum maghrib itu kita diperintahkan untuk berzikir ya, baik membaca al-maksurat atau wirid Quran, membaca surah Yasin, membaca surah Ad-Dukhan ya, atau di atas itu kita tadabbur, mengadakan majelis-majelis taklim yang 3 hal ya, wirid, doa sudah masuk di dalamnya. Nah, sehingga kemudian kita terjaga amal-amal kita dari pagi sampai maghrib, tidak hanyut dalam godaan, karena pada waktu asar sampai maghrib itu setan berusaha merusak amal-amal kita, sehingga hari itu yang kita upayakan akan menjadi sia-sia atau tidak sesuai dengan nilai yang kita harapkan. Yang terakhir, yang keempat adalah waktu sesudah maghrib. Sesudah maghrib sampai isya adalah diperintahkan kepada kita beramal, membaca Quran, kemudian berzikir, kemudian kita berdoa ya. Agar apa? Agar isya, sholat isya itu menjadi tegak. Kenapa? Karena disampaikan ketika seseorang sudah menjaga melaksanakan waktu mulai dari sholat subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, dan isya, maka kemudian dia akan berhari raya pada hari itu. Nah, banyak sekali kemudian setan menggoda kita ya agar kita mengakhirkan sholat, sehingga kemudian melakukan banyak hal-hal yang kurang bagus ya, itu akan sangat mengurangi bahkan merusak amal-amal kita sejak pagi. Nah, untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, jagalah 4 waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita ya, secara
ukhrawi untuk menjaga kehidupan dan memproduktifkan amal-amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Fastabiqul khairat, terus semangat untuk mengisi waktu-waktu kita agar Allah pun memberikan bagian-bagian yang lebih baik, lebih produktif ya, dan kemudian kita akan diakhirkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.